Wahai para dosen pemula, dosen baru, dosen yang baru memulai karir, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Profesor Tirta Musitama di channel Kampus Kita Viewpoint. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang satu tips bagaimana seorang dosen pemula, dosen baru itu bisa sukses dalam karir akademiknya. Nah, banyak topik-topik, banyak tips-tips yang sudah saya sampaikan, maupun di YouTube ini, teman-teman bisa lihat ya, para kolega saya bisa lihat, bisa ambil dari manapun gitu ya. Tetapi khusus kali ini saya ingin sampaikan hal yang menurut saya penting sekali. Nah, di mana saya pada hari ini? Saya hari ini ada di Pantai Tiga Warna di Kota Malang. 3 jam, hanya 3 jam saja dari Kota Malang. Dan ini buat dosen pemula, dosen baru juga boleh di tempat-tempat healing, maupun dosen senior yang kayak saya ya, silahkan. Keren banget tempatnya, keren banget ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu mahal-mahal. Coba cari tempat healing yang paling dekat dengan tempat teman-teman itu bekerja atau tinggal gitu ya. Nah, salah satunya di sini. Saya akan membahas satu topik yang tips yang utama, yaitu bagaimana bisa sukses di akademik dengan membangun jaringan antar kolega dosen ya, dengan para akademisi yang lain, dengan juga para public figure ya, para tokoh masyarakat, maupun juga dari kalangan industri. Nah, ini satu hal yang menurut saya menarik. Apa saja keuntungannya? Tentu keuntungan yang pertama, yang utama itu adalah kita bisa menjalin kerjasama penelitian sama-sama, atau saling menjalin kerjasama publikasi sama-sama, atau juga kita bisa melakukan pertukaran dalam perkuliahan ya, lecturer mobility gitu ya, mobilitas dosen, atau dulu istilahnya ada juga, sekarang pun masih ada ya, data sharing gitu ya, bahwa dari dosen senior itu memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk berada dalam bimbingannya. Misalnya seperti itu. Itu dari aspek katakanlah tridharma dari pengajaran, penelitian, publikasi, maupun juga bisa kalau kita ingin mengadakan community development bersama-sama, gitu ya. Nah, itu dengan kalangan akademisi. Keuntungan yang lain dari kalangan akademisi adalah ketika kita membutuhkan misalnya review untuk artikel kita, untuk riset kita, maupun juga untuk peningkatan jabatan fungsional kita, jenjang jabatan akademik kita. Kan artikel kita perlu dinilai, ya enggak? Nah, kalau itu sesuai dengan akademisi di bidang kita, tentu kita bisa ngobrol dengan mereka, bisa minta bantuan mereka untuk nanti menjadi reviewer kita, ya. Itu sudah pasti kalau kita punya jejaring seperti itu ya. Wah, secara teoritis kita punya banyak teman ya, silaturahmi yang bagus. Nah, kemudian ya, kelompok besar yang kedua yaitu ketika kita memiliki jejaring yang kuat dengan para tokoh masyarakat ya, public figure ya, baik itu yang ada di masyarakat atau yang ada dalam jabatan publik atau yang sedang memegang jabatan publik. Tentu kita tidak bermaksud mencari muka gitu ya, mencari jejaring dengan para pejabat itu saja semata, tetapi ini esensi dari kerjasama antara akademisi dan juga government atau pemerintah gitu ya. Nah, dengan demikian kalau suatu saat pemerintah atau para pemimpin atau para ya katakanlah official gitu ya, yang punya kepentingan tertentu di pekerjaan mereka, nah mereka bisa berjejaring dengan kita, berkolaborasi dengan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Mungkin mereka membutuhkan kita untuk misalnya sebagai narasumber ya, resource person, atau bahkan mengerjakan proyek-proyek penelitian atau proyek-proyek konsultansi dengan mereka. Karena pasti sudah ada peruntukannya masing-masing. Luar biasa bukan? Tentu dengan keahlian kita masing-masing gitu ya. Nah, bisa juga gitu ya, kalau misalnya ya di level kita masing-masing. Kalau kita misalnya punya teman, punya jejaring, kolega di tingkat nasional ya, itu juga akan
menguntungkan kita pada hal-hal tertentu gitu ya. Nah, tentu niat kita ya bukan semata-mata untuk mencari keuntungan suatu saat nanti pingin apa, ingin dibantu ini, dia jadinya pamrih gitu. Bukan itu. Tapi mulailah dengan niat kita untuk membangun jejaring dan untuk memberikan manfaat ya seluas-luasnya kepada masyarakat. Nah, kelompok yang ketiga tadi adalah dari kelompok industri. Ini penting sekali. Apapun sekali lagi bidang kita, dengan industri itu penting karena pada dasarnya mereka yang bisa menangkap kebutuhan masyarakat atau konsumen. Baik itu dalam bentuk produk ataupun jasa. Ya. Kalau misalnya keahlian kita berkaitan dengan sains, engineering, computer science, kemudian information system misalnya, banyak kebutuhan masyarakat, kebutuhan di dalam kebutuhan customer gitu ya, yang memang diproduksi oleh industri. Keahlian kita itu bisa dibahasakan, bisa diimplementasikan dengan kerjasama industri gitu. Nah, keahlian-keahlian gitu ya tidak harus pada bidang-bidang yang sophisticated, bidang-bidang teknologi yang luar biasa, tetapi teknologi yang applied ya. Kita belajar mungkin ilmunya itu sudah mungkin ya tinggi gitu, sampai doktor bahkan guru besar. Tetapi para dosen muda, dosen pemula yang baru memulai dari dosen, baik yang masih muda artinya baru memulai karir ataupun juga yang tadinya praktisi, makanya harus dekat dengan industri. Jadi dengan ilmu yang kita punya, pengalaman yang kita dapat, kita bisa nanti membuat produk-produk atau jasa-jasa yang nanti bisa dikomersialisasikan. Nah, untuk mendapatkan koin dan poin tidak perlu menunggu menjadi seorang guru besar gitu ya. Untuk menjadi orang yang berkontribusi, untuk menjadi seorang dosen yang bermanfaat ya, baik buat masyarakat, buat sesama, buat mahasiswa, buat sesama kolega, itu tentu bisa dimulai sejak pertama kali Anda masuk menjadi dosen. Wah, luar biasa. 3 poin besar, 3 hal besar yang saya sampaikan di pinggir pantai 3 warna dari Kota Malang terkait dengan bagaimana sukses karir kita membangun sebagai akademisi ya. Ya insya Allah ya. Tentu itu bukan satu-satunya cara atau jalan agar kita sukses. Tapi tadi saya highlight, saya garis bawahi pentingnya bagaimana kita berjejaring, bersilaturahmi dengan kolega kita, akademisi, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua adalah dengan para tokoh masyarakat, baik itu masyarakat di publik maupun masyarakat langsung di masyarakat, dengan jurnalis dan juga di lembaga swadaya masyarakat, maupun yang ketiga dengan industri. Bagaimana mereka yang mengerti kebutuhan pasar sehingga kita bisa berkontribusi mengarah kepada komersialisasi hasil-hasil penelitian yang menjadi keahlian kita. Semoga paparan saya ini mendapatkan tanggapan yang positif dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua, para dosen muda, kolega-kolega saya. Kalau ada komentar, ada kritik, ada masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar ini ya. Jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe. Di channel ini kita akan berbagi tentang tips ya, tentang karir inspirasi dosen Indonesia. Dan kita sama-sama yuk mewujudkan 1000 guru besar baru di Indonesia di bidang ilmu kita masing-masing. Sukses buat teman-teman semua. Jangan lupa bagikan kepada para kolega dosen lain yang mungkin membutuhkan. Terima kasih banyak. Saya Profesor Tirta Mursitama dari Pantai 3 Warna, Malang.